Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya jelaskan tentang analisa harga satuan pekerjaan. Jadi analisa harga satuan pekerjaan, format yang dibuat oleh PUPR semacam ini. Ya, kita ikut saja. Jadi di sini ada item, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 item, ada 7 kolom ya. Kolom 1 kolom nomor, urean terdiri dari tenaga kerja yang ada pada pekerjaan tersebut apa saja. Misalnya kayak di sini tentang pemasangan boplang, ada pekerja, ada tukang kayu, ada kepala tukang, ada mandor gitu. Kemudian kode yang ini kode di dalam daftar upah. Nah, ini ada kodenya. Kode setiap pekerja atau upah berbeda ya. Kemudian bahan yang diperlukan di dalam pekerjaan ini. Nah, misalnya di sini boplang ada kayu kaso 57. 57 itu lebarnya 5, tingginya 7. Nah, panjangnya tergantung dari seberapa panjang bentangan atau lebar fondasi, atau bisa juga langsung dipasang keliling ya, bisa deh model seperti itu, nggak dipotong-potong di setiap lajur fondasi, bisa sekeliling fondasi, sekeliling rencana bangunan. Kemudian paku 2 sampai 3 inch atau 5 sampai 10, kayu papan. Nah, peralatan nggak ada di sini ya. Peralatan yang manual ada martelo atau gergaji, itu nggak masuk di sini. Oke, berikutnya koefisien ini. Jadi satuannya ya, satuan ini, satuan OH ini adalah orang per hari. Per hari itu 8 jam. Kalau standar internasional ya, 1 hari itu 8 jam. 8 jam itu mulai dari jam 7 sampai jam 12, kemudian istirahat jam 12 sampai jam 1, dilanjut jam 1 sampai jam 5. Ya, totalnya 8 jam. Lebih dari itu termasuk lembur. Jadi hitungannya bukan orang per hari lagi, tapi per jam kalau untuk lembur ya. Koefisien ini ya berdasarkan penelitian, ini koefisien. Arti daripada 0,1 ya, untuk pekerja 0,1 dalam mengerjakan pemasangan boplang 1 meter, itu artinya untuk mengerjakan panjang boplang 1 meter diperlukan 0,1 pekerja. Jadi kalau 1 pekerja itu sama dengan ya 1/10 ya loh, atau 1/10 itu dibagi. Jadi sama dengan 10 meter. Dalam 1 hari itu bisa mengerjakan 10 meter untuk 1 pekerja. Nah, kan 1/10. Jadi 1/10 orang bisa mengerjakan 1 meter. Maka 1 orang bisa mengerjakan 10 meter dalam waktu 8 jam. Itu makna dari satuan ini. Kalau realita orangnya kan ya 1 tuh, bukan 0,1. Berikutnya harga satuan pekerja ini diambil dari ya daftar upah. Daftar upah yang dikeluarkan oleh PUPR ya. Kemudian ini yang di sini jumlah tinggal dikalikan, kita bikin rumus di sini seperti di BOQ ya, BOQ. Jadi ini sama dengan klik di koefisien, klik kali. Kalau di sini nggak ada kali, bukan silang ya, bukan X ya, yang bintang itu. Bintang itu kalau di komputer kali, kalau X huruf sudah itu. Jadi ini bintang, klik di harga satuan,
enter. Yang lain ke bawah tinggal copy ya. Untuk jumlah harga tenaga kerja di sini ya. Ini kita jumlah ya, jumlah seperti di dalam BOQ. Jadi klik sama dengan, kemudian klik di posisi pekerja yang pertama ya, atau tenaga kerja, tahan ya, tahan apa, klik kanan, klik kiri, ya, klik kiri, tahan ke bawah, tarik ke bawah, lepas, klik tanda kurung, enter. Oke. Ini tanda kurungnya di depan belum ada. Oke. Enter. Ya. Oh, anda ada zoom-nya ya. Salah ya, masih ada kesalahan. Saya ulangi. Klik sama dengan, ketik zoom, klik tanda kurung. Ya, kemudian taruh di atas ini, klik tahan, tarik ke bawah, kemudian klik tanda kurung, enter. Oke. Demikian, ini diambilkan dari mana pengukuran ini? Ini tadi cara pertama itu membuat apa, daftarnya ya, daftarnya, sheetnya. Tapi ini diambil dari di LSM ada itu, di LMS ya, di LMS sudah saya cantumkan di situ. Di sini ada untuk analisa harga satuan, ada ASP PUPR 2022 bidang umum dan ASP PUPR 2002 bidang cipta karya. Cipta karya itu perumahan. Jadi kalau tidak ada di sini, maka di bidang umum. Kita klik di sini ya, klik. Ya, klik untuk buka window baru ya, atau tab baru ya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita klik di sini nih, tanda titik 3. Kemudian klik cari. Kemudian ketikkan Bauplang. Jadi tulisannya harus pas ya, Bauplang. Bauplang. Kalau masih salah ya. Ah, ini sudah ketemu di sini Bauplang. Bauplang ada cuma satu. Satu ini tanda satu, berarti ini di sini nggak ada ini. Ini berarti kita harus buka di bagian umum ya. Kita klik di AHSP bidang umum. Di bidang umum, oke, sudah terbuka. AHSP bidang umum, kita klik tanda titik 3 ini, kemudian klik cari, tulis Bauplang, enter. Oke, sudah ketemu di sini pengukuran dan pemasangan 1 meter per 1 meter panjang Bauplang. Nah, ini biar memudahkan kita bagi layar 2 ya, bagi layar 2 supaya kita bisa ya mengetiknya itu agak lebih mudah. Nah, kita bagi 2 seperti ini. Jadi klik di sini ya, klik, tarik, lepas. Nah, kemudian tinggal kita pindahkan nilai-nilai yang di sini. Di sini ada pekerja 0,1, tukang kayu 0,1, kepala tukang 0,01, mandor 0,05. Oke. Kemudian bahannya juga demikian, kita pindahkan kayu balok 57 0,012, paku 2 sampai 3, paku ukuran 2 sampai 3 inch 0,02. Satuannya juga harus persis sama ya, karena nanti ini akan kita ambil dari daftar bahannya. Kemudian kayu papan 0,07. Oke, kita lanjut. Setelah di copy ini ya,
langkah-langkahnya nanti yang lain sama, tinggal pekerjaan apa yang kita butuhkan. Oke. Ya. Nah, harga ini kita ambil dari daftar upah. Nah, daftar upah dan kalau bahan berarti daftar bahan. Untuk memudahkan penghitungan, kita nggak perlu pakai model plus, kalau itu nanti akan satu-satu. Nah, kita pakai rumusnya yang ini, ya. Bisa disalin, bisa itu sama dengan V look, ya, lookup, V lookup dalam kurung C11. C11 itu yang ini nih, C11 di posisi C, ya, C11 nama ya, C11. Kemudian bahan itu pada sheet bahan, kolom B jadi di sini ya, bahan kolom B, ya, ini kolom B nama ya, kolom B. Kemudian D-nya berapa? Kalau ini kayu kaso, di sini bahan B, ya mulai dari ini ya, karena ini rumusnya nanti dari range 2 sampai dengan range terakhir. Range-nya ini sampai daftarnya berapa? Kalau maunya di sini 400 sampai 400. Nah, jadi B2 ya, dari B2 karena tadi daftar pertama itu 2. Kemudian yang terakhir ini sampai ke di sini 284. Nah, itu di sini 284. Ya. Kemudian titik 2 titik koma ya. Ketik 3 titik koma false ya, kemudian dalam kurung enter. Nah, ini untuk bahannya dikopikan semua nanti otomatis. Yang penting yang perlu diperhatikan itu antara urean bahan di AHSP harus sama persis dengan di bahan. Kalau namanya ganti saja, misalnya kita sini ya, kita lupa ketik sentimeter, hanya C saja, maka nggak akan nampak. Di sini akan muncul di harga satuan, ya, tidak terdeteksi. Harus ini, kalau ada kesalahan begini berarti mungkin ada kesalahan pengetikan. Nah, makanya harus teliti. Nah, M besar, M kecil juga perhatikan harus sama. Nah, ini kalau sama persis maka akan muncul harganya. Ya, jadi bahan kemudian satuannya. Ya, kalau satuannya di sini ganti kilogram misalnya. Bisa aja kalau ini tidak diperhatikan ya bisa juga nih. Jadi nah, ini di sini untuk satuannya tidak masalah ya. Yang penting di sini. Oke, demikian untuk AHSP. Yang lain tinggal dicari berdasarkan BOQ ya, BOQ. Misalnya di sini pekerjaan boplang tadi sudah dipindahkan, ini nama analisanya. Analisa di sini di dari SK Kementerian ya, PUPR. Di sini ditulis di sini 11D dalam kurung C. Ini di copy. Blok, klik kanan, salin atau copy, pindahkan di sini. Kemudian juga di BOQ-nya juga dimasukkan. Ini untuk apa? Kok ditulis segala seperti itu? Ini untuk jadi acuan bahwa kita mengambil nilainya dari sini. Iya, bisa dipertanggungjawabkan ini. Ini dasarnya ini. Kita hitungannya berdasarkan itu. Kalau umpamanya bukan dari SNI, ditulis saja non SNI. Ya. Kemudian untuk pekerjaan pembersihan misalnya, pembersihan itu kan nggak bisa ditaksir ya. Maksudnya nggak bisa dihitung, hanya bisa ditaksir. Tanah itu bisa ada pohonnya 5, 10, mungkin ada yang kosong. Jadi ongkos pembersihannya
relatif. Jadi di sini tulis LS. LS itu singkatan dari lump sum. Ya, ditaksir. Pengadaan air juga bisa. Pengadaan air juga lump sum. Nggak bisa nih, air ini jumlahnya berapa liter dalam satu project. Itu ya sebenarnya sih bisa kalau diteliti ya, bisa ya. Tapi ini nggak ada nih analisanya untuk pengadaan air. Kemudian pembuatan gudang semen. Ini ya relatif ya. Akan ditaksir aja. Mau semennya mau berapa? Ya jelas kalau semen datang paling ya maksimal 1 rit ya. Nggak mungkin ya satu bangunan keseluruhan satu sekali semennya datangkan sekalian seluruhnya, itu ya tidak. Ya, kemudian direksi kit langsung kebutuhan. Ya, kalau rumah biasa mungkin nggak pakai direksi kitnya nggak perlu. Kalau direksi kit itu untuk tinggal direksi ya. Untuk tinggal pengawas, untuk rapat dan sebagainya. Berikutnya untuk pekerjaan galian. Nah, galian ini kita cari juga galian tanah biasa 1 meter. Ini galian tanah dicari di sini di SNI-nya, di keputusan menteri ini. Ini sama dengan SNI kalau nggak salah. Bisa dicek nanti. Galian tanah. Nah, ini akan muncul. Kita klik yang di sini ada galian tanah itu diketemukan 1 dari 27. Kalau kita klik yang ke bawah ini akan lama ikut satu-satu. Langsung yang dari atas ini. Klik. Nah, akan nampak di sini yang akan kita gali. Lihat dari gambar Revit-nya. Untuk yang ini kamar mandi, ini kan lebih dari 2 meter. Untuk yang lain ini, kalau dilihat di ukurannya, ini hanya 600 tambah kedalaman ke bawah turun 300, jadi hanya 90 cm. Jadi menggunakan analisa yang galian sampai dengan 1 meter. Dicari ke atas. Ada ndak di sini galian yang di umum ini? Kayaknya nggak ada yang galian untuk fondasi ya. Kita pindah ke Cipta Karya. Oke, di sini galian. Tulis, cari galian. Enter. Galian. Ini ada 1 dari 9. Oke, kita klik aja cari. Di sini ada galian. Harga satuan pekerjaan tanah. Tanah galian disimpan dekat lubang galian. Jadi pemasangan 1 meter persegi. Nah, ini bukan ijuk ini ya. Nah, ini pekerjaan. Bentar. Ini di bawah ini bukan ya. Nggak memenuhi. Ini pada 11 ya. Pada 11 divisi 1 berarti sudah betul tadi di analisa umum. Mungkin paling atas ini. Oke, kita urutkan satu-satu. Oke, ini ya. Pekerjaan galian pada halaman 183 ya. Pekerjaan penggalian tanah. Penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam sampai dengan 1 meter untuk volume sampai dengan 200 meter kubik dalam satu lokasi ya. Nah, ini kita buka tadi, buka analisa harga satuan. Nah, kita kopikan yang ini, kita blok.
ya, blok, lalu copy taruh di bawahnya yang kosong ya. Kemudian diketik ya, ini pekerjaan penggalian tanah. Ini diketik, dipindahkan aja di sini, copy. Nilai-nilainya juga demikian. Rumus yang di sini ya sama dengan di atas. Oke, demikian tentang analisa harga satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.